Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di channel Baitus Salam TV dalam program Santri dan Kopi yang merupakan program perdana, dan ini adalah episode pertama atau perdana bersama rekan Rizky Amirullah. Perlu diketahui rekan Rizky ini salah satu santri Pondok Pesantren Baitus Salam. Bisa dijelaskan bagaimana sih proses dulu dalam belajar di Pondok Pesantren Baitus Salam ini? Oke, sangat menarik sekali berbicara tentang pondok pesantren tercinta ini, Pondok Pesantren Baitus Salam. Ya, ini sangat menarik sekali berbicara tentang pengalaman saya jangka panjang di belakang. Nah, itu sangat menarik sekali bisa dibilang. Dulu yang notabene saya bukan orang yang misalnya tahu tentang pelajaran agama, tapi di sini saya belajar di pondok ini sangat menarik sekali, bisa istilahnya diajari, oh ini loh agama yang sebenarnya, oh ini loh pelajaran-pelajaran yang cocok dengan usia sekarang, usia segini, itu perlulah kita seperti itu. Dan di pondok pesantren ini seperti itu sudah sangat luar biasa bagi saya. Bisa pertama senangnya itu bisa berteman dengan orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga memudahkan saya. Teman-teman yang backgroundnya itu bisa, kok kenapa saya nggak bisa gitu. Terus susah senangnya itu yang dulunya susah bangun pagi, susah subuhan, ya itu kalau kali teman-teman muda itu. Tapi di sini diajari bagaimana kita disiplin bangun pagi, terus langsung melakukan kegiatan pesantren, mungkin yang dulu itu hafalan, itu sangat melatih kedisiplinan, sehingga sampai sekarang alhamdulillah itu terbawa sampai sekarang gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan menarik gitu. Jadi yang dulunya malas-malasan, sekarang terbentuk di pesantren tercinta ini, pesantren Baitus Salam, sehingga terbiasa sampai sekarang itu. Dan sekarang rekan Rizky ini menjabat sebagai ketua pimpinan anak cabang Ibnu Mojowarno. Bisa dijelaskan apa sih kesehariannya itu, kegiatannya di Ramadan ini dalam masa pandemi? Oke, baik, berbicara tentang PAC Ibnu Kecamatan Mojowarno ini sungguh sungguh di luar dugaan saya menjadi ketua ini ya, karena memang bukan punya misi khusus di PAC, tapi punya sesuatu yang diinginkan di PAC ke depan, harus gini, tapi nggak harus saya jadi ketua, namun diberi kepercayaan, diberi amanah seperti ini, ya mau nggak mau saya menerima dengan keadaan ikhlas dan legowo lah. Dan alhamdulillah di Ramadan ini acara kami telah selesai. Yang pertama namanya Safari Ramadan ke Ranting-Ranting. Nah, itu tujuannya apa Safari Ramadan ke Ranting-Ranting? Itu tujuannya bagaimana memperkuat ranting yang kemarin lemah dalam bidang pengkaderannya, lemah dalam bidang kegiatannya. Nah, itu kita datangi karena kemarin dari pengurusan kemarin itu ada sedikit titipan klasterisasi dari setiap ranting. Nah, itu yang zona merah itu kita datangi dan kita sasar dengan Safari Ramadan. Nah, itu kita sowan ke Bapak NU. Nah, di situ kita nyuwun, istilahnya minta dukungan kepada Bapak NU bahwasanya kita mau safari dan mengharapkan masyarakat itu hadir
mengharapkan masyarakat hadir dan nantinya kita memberikan penjelasan. Oh, ini loh kegiatan teman-teman sudah menghasilkan apa, sudah membuahkan apa, hasil yang bagaimana. Terus contoh kecil siapa yang sukses sekarang. Nah itu kita lewatkan situ biar masyarakat itu lebih percaya lagi dan anak-anaknya itu bisa diikutkan ilmu di PNU dan mungkin bisa memperkecil kenakalan remaja yang sekarang gitu. Dan alhamdulillah dari Safari Ramadan itu banyak sekali masyarakat yang antusias hingga program ini mungkin cocok sekali dalam bidang mungkin di ranting-ranting yang perlu perhatian khusus dari PAJ. Itu yang pertama. Yang kedua ada kegiatan ngaji. Nah ini kemarin kita sudah selesai ngaji kitab Tahisirul Kholaq di MWC NU Mojokerto. Nah itu teman-teman bisa hadir dalam dunia nyata maupun di dunia maya itu. Ya mungkin yang berhalangan hadir di dunia nyata atau di tempat MWC NU bisa hadir atau melihat langsung siaran di official Instagram kami PAC Ibnu PNU Kecamatan Mojokerto. Nah itu bolehlah kita sedikit merubah mindset. Oh ngaji kudu ini kudu harus dengan orangnya. Nah di zaman yang sekarang perlulah kita rubah itu, bisa ngaji lewat online itulah. Banyak cara ya, betul. Banyak cara dalam belajar. Betul. Sekarang kita masuk ke tema, yakni menengok toleransi dalam kacamata santri atau pelajar. Apa sih yang dimaksud toleransi dan sampai apa batasan-batasannya dalam beragama? Oke, baik, sangat menarik sekali berbicara tentang toleransi dan perbedaan. Ya, perlu diketahui bersama bahwasanya ini sebuah yang tidak perlu diperdebatkan lagi, dipertanyakan lagi. Bahwasanya Tuhan itu memang menciptakan manusia itu berbeda-beda. Sehingga kalau punya pandangan A, pandangan B, terus orang dari golongan A, golongan C, itu memang wajar gitu, wajar. Karena memang Tuhan mengkaruniai bahwasanya manusia itu memang berbeda-beda, nggak bisa sama dengan apa yang diharapkan. Makanya perlulah pendidikan bahwasanya memahami perbedaan itu. Perlunya edukasi menggambarkan perbedaan itu baik, perbedaan itu menarik dan nggak perlulah kamu itu dari golongan sana, ngapain ikut sini? Kamu itu dari daerah sana, daerah timur. Ini kan daerah barat, ngapain ke barat gitu. Nah, itulah perlu kita mempelajari, membaurkan bahwasanya memang Tuhan menciptakan berbeda-beda itu kita harus memahami, saling mengerti gitu. Mungkin dengan kita memahami hal tersebut tidak ada yang namanya lagi peperangan antara suku, terus tersinggung karena agama yang satu ini meresahkan, terus golongan ini sangat tidak sesuai dengan yang hati kita. Lah itulah bolehlah kita belajar memahami perbedaan itu. Kalau menyangkut kasus ini yang sedang viral, yakni Gus Miftah yang sambutan di gereja yang banyak dihujat bahkan dibully oleh banyak orang, banyak masyarakat, itu bagaimana pandangan kita sebagai pelajar? Oke, baik sekali masalah yang viral-viral ini. Ya, kita perlu pelajari lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Kita buka pemikiran open mind. Jadi nggak hanya berpikiran, oh itu salah, oh ini benar, oh itu apakah yang benar itu bisa nggak jadi salah, apa nggak yang salah jadi benar. Nah itu perlulah kita merubah pemikiran, yang salah itu harus salah,
ya kudu harus salah itu. Cobalah itu dihilangkan. Coba kita duduk bersama seperti acara yang sangat menarik ini. Ayolah kita diskusikan. Ayo kita gali lebih dalam hukum tentang bagaimana bersikap terhadap perbedaan, bagaimana menyikapi terhadap umat agama lain. Itulah bolehlah kita kaji lebih dalam. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang kan orang yang nggak ngerti itu ikut-ikutan, istilahnya menjustifikasi bahwasanya itu salah ya salah. Kata merasa paling benar. Ya, itu merasa paling benar sendiri. Itu yang susah, itulah. Bolehlah kita ayolah kita duduk, kita gali hukum yang jelas. Ya. Ya mungkin kan orang belum tahu, oh bagaimana cara kita memahami perbedaan itu. Mungkin ya, ini salah satu yang perlu dipelajari lebih dalam karena memang di Indonesia itu sangat sensitif sekali terhadap perbedaan agama ya. Karena di Indonesia itu ada 7 agama yang berbeda-beda, bahkan tempat ibadahnya pun sering berdekatan. Nah itu perlulah kita memahami tersebut. Bolehlah kita berkaca dari kasusnya Gubernur DKI yang lama itu, Ahok itu. Nah, bolehlah kita berkaca dari itu, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menindaklanjutinya, kita kaji lebih dalam. Kalau memang tidak mengerti hukum tentang A, B, C-nya, itu bolehlah sedikit diam sedikit, kita pelajari, kita istilahnya cari jawaban di orang-orang yang lebih paham terhadap hal-hal tersebut. Makanya jangan sekali-sekali mengomentari apa yang tidak diketahui. Jadi mungkin kita tidak tahu bahwasanya Gus Miftah itu punya niatan khusus. Dan mungkin dengan hadirnya Gus Miftah itu memberi kedamaian, memberi ketentraman di tengah masyarakat yang istilahnya di gereja itu perbuatan yang salah. Ayo kita rusak, ayo kita bom atau yang sebagainya. Itu kan sesuatu yang perlu diluruskan. Makanya dengan hadirnya Gus Miftah itu mungkin kan bisa jadi itu lebih meredam hal-hal yang tersebut dan tidak mungkin bisa memperkecil yang namanya terorisme dan sebagainya. Nah, itu perbuatan yang tersebut kan bisa diredam dengan cara tindakan lebih persuasif, ya, mendekatkan kita kepada mereka mendekatkan kita tidak ada sekat lagi gitu ya, di saling memahami. Oh ternyata ini ya perbedaan, indah sekali kan ya itu. Nah, makanya kalau diperdebatkan lagi kan saya tadi sudah bilang bahwasanya Tuhan itu memang menciptakan itu berbeda-beda. Makanya kita harus memahami perbedaan itu dan memberi nilai lebih. Oh ternyata perbedaan itu diciptakan untuk memang ada dan untuk saling memahami, dan itu mungkin akan memberi sebuah bunga yang mekar berseri dengan harumnya itu. Perbedaan itu akan membuat bunga tersebut harum di seluruh sekitarnya itu. Jadi dengan perbedaan itu mungkin kita akan lebih oh ternyata dengan berbeda ini nggak harus loh ada yang namanya main keras terus, nggak harus loh ada yang namanya main omongan kasar, main dengan pemikiran yang misalnya nggak masuk akal gitu loh. Jadi ya dengan perbedaan ini kita lebih belajar memahami dan saling memahami. Ya, karena dengan saling memahami akan memperkecil yang namanya gesekan tersebut gitu. Kalau katanya dawuhnya Gus Mus itu perbedaan adalah rahmat dari Tuhan. Betul sekali. Kita sekarang itu melihat ke medianya. Media itu banyak sekali yang mengangkat kasus tersebut, pro kontra, yang bahkan mengadu domba para ulama. Ya, bagaimana cara kita
memahami atau agar terhindar dari media yang menjerumuskan tersebut. Oke, baik. Berbicara tentang media, ini juga sangat menarik sekali karena di Indonesia sendiri itu memang masalah media itu sedikit apa ya namanya, ketersinggungannya itu sangat tinggi sekali. Artinya senjangannya itu sangat tinggi sekali. Artinya apa ya? Yang dulu di beberapa tahun ke belakang itu masih terjadi yang namanya gagap teknologi. Tapi dengan di zaman yang sekarang, di tahun yang sekarang, kita disuguhkan dengan teknologi yang sangat luar biasa hebatnya, bahkan berbeda dari zaman yang dulu. Yang dulunya hanya ada handphone buat komunikasi dengan layar kuning dan keypad yang sederhana, tapi sekarang dihadirkan dengan sebuah HP pintar, ponsel pintar yang bisa dicari apapun di situ, makan bisa di situ, terus ngaji bisa di situ, segalanya lah bisa jadi satu di situ. Nah itu sebuah kesenjangan yang sangat berbeda. Nah itu masyarakat Indonesia itu belum siap terhadap itu. Makanya kita perlu yang namanya edukasi bagaimana bertindak dengan teknologi yang baik itu bagaimana. Makanya kita harus kedepankan yang namanya edukasi digital. Artinya sekolah itu tidak harus tatap muka, belajar tidak harus tatap muka dengan orang yang lain, tapi kita memahamkan atau memberi paham orang yang mau belajar itu bisa lewat yang namanya sekarang ponsel pintar itu dan sebagainya. Makanya mungkin lebih bijak lagi kalau kita misalnya memperbaiki tindakan-tindakan yang kurang enak itu di lingkungan kita masing-masing. Artinya kita memahamkan, oh ini loh kegiatan bermedia yang baik itu seperti ini. Mungkin dengan kita mengedukasi lingkungan sekitar, ya mungkin nanti akan bisa menyebar karena sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Artinya kita mengedukasi sekitar mungkin nanti bisa disebarluaskan di sekitarnya yang lebih luas lagi, yang lebih global lagi gitu. Makanya perlulah edukasi bersama dengan cara yang sederhana di lingkungan terkecil dulu, memahamkan waktu bermain gadget atau ponsel pintar itu segini harus ada porsinya, membiasakan hal-hal tersebut itu agar menjadi pendidikan yang baik bagi orang-orang yang sekarang. Karena sekarang kita ketahui dengan intensitas yang tinggi orang bermedia akan semakin tinggi pula orang yang berkomentar, entah itu pro entah itu kontra, pasti itu semakin tinggi pula. Makanya memberi pemahaman, oh bermedia itu harus ini, secukupnya ini, dan waktunya itu harus segini. Nah itu akan membudayakan orang akan lebih tertib dan lebih artinya menjaga dirinya, membatasi. Oh iya ya, aku harus begini. Aku punya pribadi sendiri, itu memahamkan mereka. Atau artinya aku punya pendirian sendiri, nggak harus sama dengan mereka. Yang itu bisa disebarluaskan gitu, meskipun berbeda, bisa paham gitu. Itu tadi ya cara agar kita terhindar dari perpecahan dan mencegah munculnya orang-orang yang sok pintar. Betul. Dalam menyimpulkan suatu hal, gampang menyimpulkan. Betul. Jadi lebih banyak belajar lagi. Iya, betul sekali. Memangnya apa sih tujuannya media kok bisa membuat konten-konten, atau apakah ada tujuan khusus apa menyangkut keuntungan, apa ada hal-hal lain? Oke, tujuan bermedia sosial itu sangat luas sekali. Ada yang tujuannya untuk berdakwah, ada yang tujuan untuk berbisnis, ada yang tujuan untuk pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu
dari sekian banyak itu tujuan bermedia, perlu teman-teman pelajari satu persatu, yang artinya nggak harus semua itu paham fasih dengan semua tujuan itu, tapi harus mengertilah dasaran-dasaran tertentu dari tujuan bermedia sosial. Makanya dengan kita paham, oh tujuannya ternyata ini hanya untuk bisnis, hanya untuk politik, hanya untuk edukasi. Nah, dengan kita paham tersebut, mungkin orang akan lebih santai bermedia sosial. Ya mungkin konten-konten yang misal lucu itu akan menghibur kita yang jenuh dengan pemikiran-pemikiran, jenuh dengan kegiatan dan lain sebagainya. Dihadirkan konten-konten yang lucu dan menarik, itu akan menjadikan diri kita, udah ternyata ini obatku di sini, di media sosial. Ya, lain lagi dengan dunia politik. Oh ya, aku punya target begini, aku ingin mencalonkan diri jadi kepala desa. Makanya saya harus punya media sendiri untuk mempromosikan diri saya, khususnya di desa saya. Saya buat akun sendiri, akun profil saya. Saya terjun ke masyarakat. Ini loh, saya sudah terjun ke masyarakat lah. Itu akan orang, oh ternyata memang tujuannya politik. Jadi kita di media itu akan santai dan nggak ada yang apa ini buat akun seperti ini hanya untuk politik kan, ya, gitu kan nanti orang yang paham tentang sedikit-sedikit dasaran tujuan bermedia akan santai lah menyikapi hal-hal yang berbeda itu. Makanya dengan bermedia yang berbeda-beda tujuannya itu bisa menjadikan kita apa ya namanya, bisa menjadikan kita pembelajaran. Oh ini loh, ternyata bermedia itu nggak harus paham fasih seluruhnya, tapi dengan dasar-dasar yang kuat itu akan menjadikan kita paham, bahkan bisa lebih dari fasih itu gitu. Berarti media itu sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita. Iya betul sekali, karena dengan bermedia itu punya dua sisi yang berbeda. Bermedia itu punya sisi halus, bahkan juga punya sisi yang tajam. Artinya ketika kita melakukan hal-hal yang baik, itu orang itu akan senang. Tapi di sisi lain, orang yang nggak senang dengan kita, dengan bermedia itu akan menjadi duri, bahkan menjadi pisau sendiri untuk mereka-mereka yang melihat konten, melihat apa ya namanya, konten ataupun melihat gambar-gambar yang kita suguhkan di media kami, media kita gitu. Itu makanya kita harus lebih pintar dari ponsel tersebut, atau lebih pintar dari orang-orang yang istilahnya memainkan media itu. Makanya perlulah edukasi dalam hal bermedia. Makanya jangan terlalu kaku dalam menyikapi media. Oke lah zaman sekarang media itu wajib, tapi tidak harus semuanya itu paham dan harus dipelajari, karena dengan semakin banyak kompleksnya yang dipelajari, mungkin orang akan bingung dengan sendirinya. Oh ternyata kok media itu banyak sekali ya, aku bingung. Makanya seolah-olah tindakannya itu selalu benar, ya. Makanya itu perlulah sedikit mendasari, tapi menjadikan mereka paham tentang bermedia dengan bijak, dengan apa yang namanya dijaga tutur katanya, tata keramanya. Meskipun di media sosial itu memperlihatkan bahwa sekarang itu bisa memperlihatkan kepribadian orang masing-masing. Oh ternyata orang ini ketika ada masalah itu selalu buat status. Oh ketika orang sedang apa yang namanya kurang enak itu langsung buat postingan yang istilahnya menyinggung perasaan orang lain lah itu. Makanya kita harus hati-hati dengan bermedia sosial, karena punya dua sisi yang berbeda. Salah satunya bisa membuat perasaan damai, senang, tapi di sisi lain juga akan bisa
melukai dan juga membuat orang lain tersinggung itu. Makanya perlu hati-hati sekali dengan bermedia. Kita bisa break sejenak. Oke. Mari Siap-siap. kita out of the box dulu, keluar tema ya. Orang-orang kita ini kok agak sedikit aneh ya. Kita memakai lambang paling hari sedikit langsung dicap PKI. Iya, betul. Kalau memakai gambarnya Khomeini langsung dicap Syiah. Dan juga kalau memakai parang langsung dituduh langsung ingin membunuh orang. Iya, betul sekali. Tambah lagi ini yang paling sering terjadi di masyarakat. Orang yang terlihat selalu ke masjid, berpakaian rapi, berpakaian muslim, berpakaian berpeci, bersorban dan sebagainya, yang notabene tidak biasa dengan orang sekitar, itu bahkan dituduh sok dengan dekat dengan Tuhan, keponakan Tuhan. Iya, betul sekali. Dituduh paling benar sendirilah, dituduh paling agamis lah dan sebagainya gitu loh. Itu yang susah makanya. Kembali ke tema, ini saya mengutip pernyataan yang sedikit menarik, yaitu ada kelompok yang menganggap semua agama benar atau baik jika umatnya baik. Bagaimana pendapat rekan? Ya, mengenai benar baik buruknya manusia itu sudah ada kodratnya masing-masing. Karena Tuhan menurunkan Nabi Muhammad atau Allah menurunkan Nabi Muhammad ke dunia ini ya karena untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, umpama akhlak manusia itu sudah baik semua, ya mana mungkin Tuhan menurunkan Nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, karena akhlak manusia atau perbedaan atau tindakan manusia yang memilih jalannya masing-masing, yang Allah sudah menjanjikan bahwasanya semua manusia itu sudah dijamin surganya. Tapi kan manusia itu punya jalannya sendiri-sendiri. Ada yang jalan A, jalan B, jalan C, bahkan sampai Z pun mereka lalui. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan yang namanya Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlaknya, meluruskan jalannya. Artinya terserah mereka mau pilih jalan yang mana. Yang penting itu jalan yang benar. Terserah jalan A, jalan B, jalan C. Yang penting kalau itu benar, ya Allah, jaminan Allah itu nggak akan salah gitu. Makanya dengan tindakan yang salah itu pun semakin hari kalau dibiarkan ya akan semakin menjadi, dan kalau kita ingatkan ya mungkin mereka akan berpikir, oh iya ternyata tindakanku itu salah. Makanya dengan adanya saling mengingatkan itu akan membuat baik di lingkungan kita masing-masing gitu. Semua orang itu punya potensi melakukan kesalahan. Iya. Sangat besar sekali. Dan yang terakhir, apakah rekan punya closing statement atau yang ingin disampaikan? Oke, baik. Terima kasih untuk closing statement dari saya. Marilah kita sama-sama tidak banyak cakap, tidak banyak berpikir. Ayo kita langsung terjun. Kita edukasi masyarakat. Kita hadir di masyarakat dengan kita memberi manfaat kepada mereka. Mereka akan tahu, oh ternyata yang dilakukan itu baik dan benar. Karena dengan kita paham dengan tindakan kita itu benar, orang yang di sekitar itu akan nyaman dan istilahnya nggak banyak bicara. Oh ternyata itu benar. Oh ternyata itu baik tindakannya. Oh ya aku percaya pada mereka gitu. Makanya ayo mari kita langsung terjun, nggak banyak bicara. Artinya kita hadir langsung di masyarakat dengan potensi-potensi yang kita miliki, kita sebarkan dengan melalui jalur-jalur yang baik, menjadi manfaat untuk sesama di lingkungan kita. Gitu. Jadi
ada dalam hidup ini tidak ada tawar-menawar. Betul. Yang harus kita lakukan hanyalah kebaikan, Betul. hilangkan semua kebencian dan dendam. Iya, betul. Cukup sekian perjumpaan kita pada malam hari ini dalam acara Santri dan Kopi episode pertama. Semoga bisa berjumpa di episode selanjutnya. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.